Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kita Kisah Smita Bukan Dukun Asli. Ingat, pertebal iman agar kamu aman. Ya, malam ini saya dan Bang Asep kedatangan narasumber nih. Teman kita Bang Ubu ya. Nah, Bang Ubu ini mempunyai cerita mistis pada zaman dulu ya Bang. Ya, kisah saya. Bisa diceritakan Bang. Saya berbagi sedikit kisah saya tentang kisah mistis saya ini. Jadi ya dulu pernah melihat penampakan sebuah wujud dari makhluk apa ini ya, mungkin anak lah mungkin ya tiga anak lah lebih. Iya Pak. Jadi ini kisahnya tuh waktu saya kecil ya, masih SD lah, seumuran anak kecil waktu itu. Jadi lama itu ya, lumayan lama ya, lumayan lama, tapi saya masih ingat Pak mereka karena dari penampakannya ini benar jelas waktu itu saya ya. Makanya saya ingat ini. Ya. Jadi kondisi waktu itu lagi sakit ya kan, kondisi kurang sehat, sakit demam. Itu kondisinya tuh waktu itu terasa berputar-putar itu di kepala saya, kondisi sakitnya. Hingga ada satu malam waktu saya tidur nih, itu ngerasa ada kayak angin gitu muterin di saya, suaranya pun keras ya, gemuruh angin kencang sekali. Itu hanya perasaan atau ngeliat secara langsung? Saya merasakan Pak, merasakan angin dimuter gitu. Tapi mata melek gitu atau gimana? Merem waktu itu kondisi tidur saya. Kondisi tidur ya, mungkin setengah sadar mungkin ya Pak. Kondisinya itu kayak saya merasakan itu angin muter di saya. Saya tidur di kamar waktu itu. Nah, sendiri apa gimana? Sendiri ya. Ya waktu itu emang sendiri saya. Kondisi angin muter terus terasa di press itu, ditekan ke saya gitu. Pengap gitu. Iya. Itu untuk bernapas juga ada kerasa agak berat kanan. Dan itu benar gimana bagi saya, jadi penasaran saya itu masalah anginnya ini ya, kok ada angin gitu kan di dalam kamar. Jendela semua pintu tertutup ya, waktu itu tertutup dan ya seharusnya mah nggak ada angin kan. Waktu itu benar saya ada penasaran juga, walaupun memang kurang enak badan juga kan. Saya memberanikan diri waktu itu untuk membuka mata. Gitu. Gimana gitu kan, artinya iya, saya merasakan angin berputar segitu besar ya kan di sekitar saya kan, penasaran saya. Kaget juga. Lalu saya buka mata perlahan, walaupun nggak full, nggak terbuka lebar, tapi ya itu di depan saya, di hadapan saya lah gitu. Waktu itu saya pas buka mata, di depan saya di pinggiran kasur ya, di pinggiran tempat tidur saya berdiri sosok tersebut, dia anak tersebut ya. Waktu itu ya terlihatnya pakaian putih lah ya, putih panjang, rambutnya panjang menutupi mukanya lah gitu ya. Pokoknya ada kesan kayak, mungkin ya penglihatan saya mungkin ya, ada kayak kesan aura siapa gitu di sekeliling dia gitu. Berwarna atau kayak gimana auranya? Terkesan agak gelap, bukan apa, tapi seperti gelap gitu ya? Kalau untuk sekarang mungkin saya mikir kayak Fata Morgana ya kan. Iya, seperti itulah gitu kan. Jadi dibilang berwarna juga kagak, tapi terlihat gitu, terlihat aura seperti itu Sekeliling makhluk itu. iya. Saya melihat begitu kan ya, saya gimana rasanya, takut, kaget, dan juga penasaran juga waktu itu. Jadi ya saya bisa melihat tuh lumayan agak lama juga. Akhirnya saya berpikir mungkin kelelahan gitu kan. Saya coba pejamkan mata saya, tapi itu angin masih ada gitu, masih kerasa lah ya, terdengar juga suaranya. Masih kerasa, terus masih ya menekan ya kan. Menekan. Itu menekan itu seperti kayak direpap atau gimana rasanya?
kalau rep-rep kan dia lebih ngepres dari atas ke bawah Pak ya kan. Iya. Kalau ini seperti ada di tengah pusaran angin lah mungkin ya rasanya. Beda lagi berarti ya. Ada angin kanan kiri depan belakang gitu kayak berputar gitu ngelilingin kita ya. Jadi tengah tornado Ah, gitu. ya seperti mungkin kayak kalau di tengah tornado saya belum pernah sih Pak, tapi Iya. Ibaratnya ya, kita lah, bayangannya ibaratnya seperti gitu. itu lah. Ya setelah udah menutup mata tuh Pak, saya pikir mungkin udah gitu kan. Tapi karena angin tadi masih ada, saya coba buka mata lagi dan ya sosok tersebut masih ada Pak. Belum hilang gitu. Belum. Hilang. Jadi dan di situ saya baru mulai setelah yang kedua kali buka mata saya baru mulai merasa agak takut gitu kan. Dan saya ingat aja kan, oke kalau berhadapan sama makhluk kayak gitu baca doa. Walaupun mungkin sedikit agak lucunya ya kalau saya ingat sekarang ya, baca doanya tuh nggak acak-acakan lah waktu itu. Ya, kalau kondisi itu memang banyak yang coba berulang kali. Jadi Iya. kalau tadi udah apa, tapi karena kita takut, jadinya berulang kali dia. Iya Pak, benar Pak, seperti itulah Pak. Diulang lagi sampai tengah. Jadi nggak selesai kita baca doanya. Ah benar sekali Pak, seperti itu Pak. Aja waktu itu saya buat kayak gitu sampai terus mata saya pejam terus, saya udah kagak berani lagi buka mata terus saya, sehingga mungkin ya sama agak lumayan lama juga baru mulai angin mereda. Satu jam lagi, 15 jam durasinya. Ya saya nggak tahu waktunya sih Pak, tapi Masih kecil. ya kerasa lama lah gitu, Mereda. kerasa lumayan Tapi lama. makhluknya pasti ada. Saya udah kagak berani buka mata waktu itu Pak, tapi ya mungkin sih saya yakin waktu itu ya udah nggak ada, enggak. Saya terus tutup mata sampai benar-benar saya benar tidur terlelap, dan keesokan paginya pun ya kondisi masih demam Mas kalau sekarang. ya. Ya cuman saya jadi agak takut untuk tidur sendiri waktu itu, sampai kondisi saya sembuh baru saya berani tidur sendiri lagi. Maksudnya ditemenin ibu apa sih? Oh ya, temen orang tua, ibu dan ayah waktu itu. Jadi ya paling itu aja sih pengalaman saya melihat sosok yang sosok makhluk itulah ya kan, yang secara dekat dan lumayan jelas sampai sekarang pun saya masih ingat gitu. Menurut Ki Iman itu sosok yang dia lihat itu sosoknya itu seperti apa? Takut kamar atau bagaimana? Mungkin itu kan penampakan jin kali Bang ya. Jin. Jin yang menyerupai sosok perempuan. Ini kan karena pikiran kita udah fokus kalau yang itu namanya kuntilanak itu begitu, berarti yang ini ya yang tergambar oleh saudara tersebut ya gitu. Itu sebelumnya di situ di kamar Bang Subur ini ada itu gak, apa kejadian aneh lagi maksudnya sebelum kejadian. iya. Kalau sebelumnya sih kan ya ini sih cerita dari orang tua sih, orang tua saya ya. Emang kadang katanya emang ada gitu makhluk kayak gitu. Jadi ya adalah kisah-kisah gitu lah. Cuman orang tua saya mah anggapnya biasa aja. Cuman itu. Mungkin ada pohon-pohon besar kali Bang. Dulu ada pohon rambutan itu di depan rumah saya besar. Itu salah satu yang mengundang tempat sosok-sosok jin yang bisa berbentuk kayak kuntilanak kayak tadi itu. Mungkin salah satunya itu. Tapi kebanyakan orang lagi sakit itu yang dilihat tuh yang pertama kalau misalnya halusinasi ya. Ini halusinasi itu bentuknya bisa berubah-ubah. Ya cuma kuntilanak aja mungkin yang Bang Subur lihat ini pada saat itu sedang dalam perubahan kuntilanak. Ada juga ada yang lihat pocong atau tuyul lah atau ular gitu, jadi macam-macam bentuknya. Itulah itu. Ya sebagian dari halusinasi dan menyangkai, emang halusinasi dan menyangkai itu sebenarnya iya saling berhubungan, karena yang kita lihat itu kan halusinasi itu kita lihat dengan mata kita sendiri, dengan menyangkai itu nggak bisa kita lihat dengan mata kita sendiri, kecuali orang itu di lebihan. Kalau misalnya langsung turunnya sosok kayak ini kayak seperti Ki Iman nih, mungkin Ki Iman kalau langsung ke TKP ya tempat kamar Bang Subur mungkin
bisa langsung lihat gitu. Saya kali Pak ya. Misalnya Ya. itu atas di bawah ya. Lanjut di sini. Itu tapi sudah ada kisah-kisah yang lain yang mau diceritakan sama maksudnya. Untuk kita yang lainnya ya ada beberapa sih Pak, cuman mungkin itu udah beranjak dewasa Pak, jadi kurang terlalu saya ingat gitu ya. Maksudnya karena makin dewasa ngerasa udah hal-hal mistis itu udah kayak kurang dipercaya ya, jadi saya kurang mengingatnya gitu. Paling ada satu aja sih, Apa nih? jadi tidur siang ini tidur siang, kondisinya sendirian, tidur siang sendirian Lokasinya di mana? Sama di kamar yang berbeda. kamar. Jadi ya kalau yang kita sebelumnya kan ya sebutnya kamar tengah lah ya, kamar yang ada di tengah. Kalau ini saya ada di kamar depan, Kamar depan. kondisinya tidur siang itu tidur sendirian, tapi saat memejamkan mata ada tangan orang lain ya, tangan Tangannya itu kayak kasar atau gimana? ini benar tangan orang ya, Tangan orang. Berberapa normal. kali? Enggak, dia seperti apa, ngangkat ke atas tangan gitu ya. Tangan wanita atau pria? Kayaknya mah pria ya. Atau pria? Ini ya pokoknya kondisi kita tidur ya, sebelahan tangan ke atas gitu. Itu disampingkan. Itu di siang hari. Tidurnya itu di siang hari. Saat saya buka mata gitu ya, kayak tangan seperti itu. Jujur saya ngerasa normal aja. Hingga saya sadar bahwa saya tidur sendirian. Saat saya udah sadar saya tidur sendirian, saya buka mata lagi. Dan sosok tersebut yang tadi saya lihat ya, walaupun tangannya aja ya, tidak ada. Bahkan saya cari kanan kiri, tidak ada orang lain yang ada tidur di dekat saya lagi. Di dalam rumah itu gitu ya? Ya. Itu dari mana sih? Dari keluar dari tembok atau dari dalam kasur atau tangan Saya- itu sih? Dia seperti tidur di samping kita. Jadi Berarti kayak bentuknya besar nih tangannya. Apa enggak? normal tangan orang. Normal. Jadi kayak Oh, ada makhluk di samping kita gitu. iya kayak orang tidur di samping kita gitu kan. Kayak dua orang tidur berdampingan. Dan dia ngancingin tangan begini kan. Saat saya buka mata dia tangan dia begini. Waktu itu saya menganggap normal karena saya berpikir saya tidur berdua. Hingga saya sadar saya sendirian. Sendirian. Selanjutnya ya setelah itu saya bangun, lalu saya pergi kamar mandi, saya cuci muka ya, karena emang udah menjelang sore juga, jadi saya tidak dilanjutkan lagi tidur siangnya. Itu kondisi lagi lelah juga atau gimana? Normal, itu normal, Nggak kecapean atau nggak gimana? kecapean, tidak lagi sakit ya, kondisi normal aja gitu, Normal. tidur siang biasa. Mungkin Kiman bisa cari tahu. Kiman kan Sanrawang dari jarak jauh gitu. Kita tinggal sebutin lokasinya di mana. Tersebut Kasih Namanya? rumah, ya, alamat itu. alamat nanti dicari sama Oh. Kiman. Ya, kita Coba di mana? di daerah Pabuaran, Pabuaran. Coba Kiman. Kiman lagi itu pernah melawan seorang dari jarak jauh ya. Coba Kiman. Kira-kira di situ di rumah dia ini makhluknya apa? Gimana? Ya, mungkin di daerah situ banyak sosok bang. Banyak sosok ya. Mungkin yang lebih dominan ya itu yang tadi abang ceritain yang perempuan itu. Mungkin salah satunya ya masih yang tadi perempuan itu. Oh. Mungkin yang tangan itu juga Masih tangan yang perempuan ya. tangan Cuman perempuan. ngeliatnya karena kurang jelas Karena jadi kurang jelas ini. ya, tangan laki-laki gitu ya. Ya, Karena kan jin nggak bisa dipercaya bang ya. Bisa dia bisa menyerupai apa saja yang Ya, mungkin saat itu dia lagi menyerupai tangan laki-laki.
kondisinya sebenarnya sih lumayan jelas lupa itu tangannya, cuman ya dibilang laki-laki juga mungkin bisa juga tangan perempuan, saya kan saya hanya lihat tangannya saja kan. Kalau kondisi tadi nah yang virus yang itu ya, pengalaman saya. Kalau menurut saya ya kayak tidur siang gitu ya. Tidur siang kalau kondisi normal-normal aja kita melihat makhluk gaib gitu. Ini bukannya apa ya? Bukannya kita lagi sakit atau lagi pusing, lagi sehat kan ya? Alhamdulillah kita ada. Lagi sehat saat itu mau tidur dan melihat tangan, dan itu kita juga nggak sadar, hanya kelebatan gitu aja ya mungkin ya. Setelah sadarnya setelah kita tahu kalau kita lagi tidur sendiri. Iya. Nah itu kalau menurut saya itu ada di rumah itu, cuma dia posisinya berpindah-pindah, nggak cuma di kamar yang ini, kamar ini, saya ada di ruang tamu gitu. Karena setiap kali yang melihat itu pasti sumber ya, yang lain mah jarang gitu, dari adik ibu gitu. Ya, Pernah ada yang melihat juga bagaimana? kalau melihat sih, kalau adik saya mah melihat juga, ibu saya juga melihat, cuman jarang, ya nggak terlalu diceritakan. Ya berarti di situ emang ada di rumah yang subur. Dari diri kita sendiri kita banyak-banyakin doa aja, mudah-mudahan apa di keluarga yang subur sehat-sehat semua dan tidak terjadi apa-apa. Biarkan dunia gaib itu tetap ada, tidak apa-apa, dan kita juga jangan mengganggunya ya. Kalau misalnya dia kita tahu nih apa di situ ada apa makhluk-makhluk yang menunggu rumah kita apa coba kita kirim hadiah, bacain Al-Fatihah buat makhluk-makhluk yang ada di rumah kita itu, untuk semuanya, bukan hanya jin jahat ya, soalnya jin itu ya semuanya jenis jin lah ya. Jadi kita Kalau mungkin apa ya? kalau ruh itu nggak ada, kalau ruh itu udah Ada Alam. alamnya masing-masing, sudah pasti itu jin walaupun menyerupai bentuk manusia. Dan lagi di jin Ya, mungkin sebelum kita tidur kan apa disunahkan itu bang ya, membersihkan tempat tidur, Iya. membaca Bismillah 3 kali terus selawat ini. Mungkin yang tidur lupa melakukan hal itu. Ya, kan mungkin ya kan setiap 10 menit kita tinggalin tempat itu pasti udah ada makhluk lain yang kita bisa lihat yang ada di tempat itu. Mungkin saya ketiban nama kita ya. Oh iya. Mungkin itu aja, Bang. Ya jadi yang itu ya. Baik pemirsa, sekian cerita kita malam ini. Untuk teman-teman yang mempunyai cerita mistis bisa dicantumkan di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.